Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana keadaannya? Sehat ya. Baik, hari ini sebelum kita lanjut ke pelajaran, silakan ketua kelas seperti biasa pimpin teman-temannya untuk mengucapkan salam dan doa. Untuk ketua kelas silakan. Silakan duduk. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin salam, juga memimpin doa untuk teman-teman. Ini kelancaran pembelajaran kita hari ini. Ya, ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran seni budaya. Hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Karena kemarin sudah kita bertemu membahas materi tentang seni lukisnya, kemudian presentasi juga. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya, biar Bapak tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir ya? Ada. Berapa orang? 1 orang. Tangkas ya? Ada tangkas, satu alif sakit. Memang sekarang lagi musimnya sakit. Jadi bagus-baguslah menjaga ini kondisi tubuh agar tidak juga ikut sakit. Ini juga sudah ada batuk-batuk ya. Jangan sampai kita tidak bisa mengikuti pelajaran gara-gara sakit. Baik, 1 orang tidak hadir, Bapak sudah mencatatnya. Kemudian sudah dibaca buku paketnya untuk hari ini, literasi hari ini. Sudah ya. Terima kasih sudah membaca buku paketnya, membaca sekarang 5 menit sampai 10 menit sebagai kebiasaan kita dalam literasi. Oke, kita lanjut ke materi sekarang, yaitu kita tampilkan dulu. Ya, kita tampilkan PowerPoint di sini ya. Ini kelanjutan dari materi yang kemarin tentang seni lukis. Masih di seni lukis. Dan sekarang merujuk ke salah satu teknik seni lukis seperti yang sudah kita sepakati kemarin. Apa yang kemarin disepakati? Mozaik. Ya, kemarin kita sepakat dalam kelasnya, diskusi di kelas kemarin sepakat untuk berkarya seni mozaik dengan bahan bekas ya, seperti itu. Nah, sedikit Bapak akan mungkin merefleksi ya, menanyakan tentang materi yang sudah lewat kemarin, tentang teknik-teknik mungkin dalam seni mozaik, seni lukis ya. Ada apa aja kemarin? Teknik-teknik akuarel ya, mozaik yang kita akan pelajari sekarang. Lagi ada plakat ya, kemudian lukis kaca, lukis batik, dan lukisan ekspresi. Nah, itu teknik-teknik yang secara umum di dalam seni lukis. Nah, sekarang kita sudah menuju dan ini ke salah satu teknik saja yang akan nanti dijadikan produk. Nah, ini diharapkan nanti setelah kalian mempelajari seni lukis mozaik ini, kalian itu bisa menerapkannya, membuat produknya, dan sampai akhirnya menghasilkan produk atau karya seni mozaik. Kita lanjut saja dari seperti biasa. Kalau materi baru pasti kita akan mempelajari di pengertian ya, di pengertian terlebih dahulu ya. Nah, di sini pengertian karya seni mozaik seperti yang kemarin sudah diberikan, yaitu seni mozaik itu tekniknya bagaimana? Menempel. Karya seni mozaik adalah lukisan
yang tersusun atau tempelan benda-benda tertentu, baik itu pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau beling, untuk diletakkan pada pola gambar. Apa yang masuk pola gambar di sini? Sketsa, itu kalian. Artinya kita harus membuat sketsa terlebih dahulu, nanti prosesnya baru nanti bisa ditempelkan. Jadi itu pengertian dari mozaiknya. Kita lanjut ke media dalam melukis mozaik. Di sini ada banyak sekali media yang bisa dipilih. Yang pertama itu ada keramik, kemudian ada, kalau keramik sering nggak kalian temui bikin di rumah-rumah, di sekitar rumah kalian gitu ya, ada keramik dipecah, sengaja dipecah-pecah lalu ditempel-tempel warna-warni gitu misalnya, membentuk sebuah pola gitu. Itu pernah kalian menemui seperti itu? Nah ya, nah itu juga mozaik, masuk ke dalam kategori mozaik gitu. Kemudian ada kaca juga, ada hiasan di dinding itu, kaca-kaca yang pecah-pecah membentuk sebuah pola, misalnya di talang itu yang pecah-pecah, nanti segitiga itu dikumpulkan dari sebuah lingkaran gitu misalnya. Pernah kalian menemui itu di jarsop-marsop biasanya kan, di galeri biasanya ada seperti itu. Nah itu media melukis menggunakan kaca. Kemudian kertas. Nah kertas mungkin paling sering kalian temui dan mungkin sudah pernah kalian lakukan ya, di SD atau di TK kemarin, di PAUD kalian pasti diajarkan seperti mozaik sederhananya. Kalau kertas. Nah kalau biji misalnya, kalau biji, pernah kalian lihat karya seni mozaik dari biji-bijian? Pernah ya. Kalau kemarin ada maestro Bobonya, yaitu membuat Bobo dari pewarna Bobonya itu dari biji-bijian, memakai biji-biji warna-warni, ada hitam, injin dipakai, putih misalnya, ketan dipakai, atau beras dipakai, itu dipakai nanti dalam pewarnaannya. Dari jauh terlihat seperti cat, tapi setelah didekati ternyata biji-bijian yang dipakai. Itu juga termasuk karya seni mozaik. Ada juga daun ya, ada karet, kemudian logam dan mika serta kulit. Nah yang paling sering kalian temui itu dari apa biasanya kalau mozaik? Pernah kalian melihat di halaman rumah itu ada batu-batu pasir itu, batu-batu pantai, ya batu sikat itu juga salah satu teknik mozaik dipakai. Batu sikat disesuaikan warnanya, dibentuk pola, misalnya lambang apa, lambang Harley Davidson biasanya ya, welcome gitu biasa tulisannya di depan baru masuk, ada di bawah itu tulisan welcome itu biasanya. Itu juga salah satu teknik mozaik menggunakan batu warna-warni. Baik, kita lanjut di teknik membuat mozaik. Nah dalam teknik membuat mozaik di sini ada 3 metode. Yang pertama itu metode langsung. Apa yang dimaksud dengan metode langsung? Artinya kalian tidak memerlukan pola di sana, tidak memerlukan sket terlebih dahulu di sana. Langsung menempel sesuai dengan imajinasi kalian, tapi akhirnya terbentuk sebuah karya seni yang bagus. Itu kalau metode langsung. Langsung kalian berkarya tanpa merancang sketsa terlebih dahulu. Itu yang dimaksud dengan metode langsung. Ya. Kemudian yang kedua itu ada metode tidak langsung. Kalau metode langsung tadi tidak menggunakan sket, metode tidak langsung berarti menggunakan sket, membuat sket kita terlebih dahulu, lalu nanti menempelnya itu disesuaikan dengan sket yang kita sudah buat. Nah, kalau metode langsung 2 kali, di sini 2 kali metode tidak langsungnya itu, artinya kalian membuat sket terlebih dahulu. Di samping itu juga kalian mencoba-coba menempelkan tanpa perantara lem. Mencoba-coba dulu. Kalau di bagian sini warna biru gimana rasanya? Kalau di sini warna kuning gimana rasanya? Sampai nanti ketemu yang pas. Oh, ini warna biru sama kuning bagus di sini. Ini nanti pakai pakai itu misalnya. Itu metode tidak langsung 2 kali. Ya. Bisa dipahami nih? Saya. Nah, sekarang karena pengertian tadi sudah, kemudian
apa namanya, media-media yang bisa digunakan sudah kalian mengerti, dan metode pembuatannya itu juga kalian, langkah-langkahnya juga kalian sudah pahami. Sekarang lanjut ke berkaryanya. Berkarya untuk menghasilkan sebuah hasil karya seni mozaik. Ya. Yang pertama di sini tentu kalian menentukan tema. Nanti setelah ini kalian membentuk sebuah kelompok. Di sini kalian menentukan temanya. Tema apa yang nanti kalian dalam satu kelompok itu mau buat. Di sini yang pertama itu menentukan tema yang akan digunakan dalam karya. Tema apa, kemudian dilanjutkan ke bahannya juga. Kalau temanya sudah ketemu, misalnya, oh saya mau buat tema ini Pak, di kelompok ini setuju membuat tema ini. Terus bahannya apa, gitu misalnya ditentukan juga di sana, di dalam kelompok itu. Oh bahannya ini Pak. Oke, lanjut. Kalau sudah sepakat di kelompoknya. Kemudian menyiapkan peralatannya. Nah, kalau peralatannya kemarin sudah waktu presentasi kan ada ya yang menyebutkan alat-alat dalam seni mozaik. Waktu pertemuan pertama itu ditampilkan sebuah karya mozaik, kemudian kalian disuruh menganalisis alat dan bahannya. Nah, kalau mozaik dengan bahan kertas gitu misalnya, apa saja di sana biasanya alat dan bahannya? Kalau ya kertas, lem, juga ada gunting atau cutter ya, karena kita nanti membuat kepingan-kepingan itu. Kalau medianya nanti bahannya kertas, tentu kita pakai lem kertas. Kalau misalnya nanti bahannya keramik, kita bisa pakai semen. Itu media menempelnya nanti, alat untuk menempelnya. Ya, menyiapkan peralatan untuk membuat mozaik. Nah, nanti Bapak akan share, nanti akan bagikan LKPD-nya, lembar kerjanya. Nanti kalian bisa lihat di sana. Di lembar kerja itu ada langkah-langkah yang sudah tersusun rapi. Artinya langkah-langkah pasti sudah ada di sana. Dari alat dan bahannya apa saja, kemudian apa saja langkah yang perlu dipersiapkan dari awal sampai finishing, sampai karyanya jadi itu misalnya. Nanti di LKPD akan lebih jelasnya nanti. Ya, nanti silakan diskusikan itu LKPD-nya di kelompok masing-masing. Kemudian menentukan pola dari tema yang akan digambar. Misalnya tema tadi sudah ketemu. Di kelompok 1 temanya ini. Kemudian baru kalian mulai proses membuat sketsa. Nah, untuk hari ini kita selesaikan dulu membuat sketsanya. Jangan sampai nanti, karena kan alat dan bahan kan belum kalian siapkan. Nanti habis ini di rumah bisa kalian siapkan itu alat dan bahannya. Gimana caranya mempersiapkan alat dan bahannya? Nanti baca LK-nya. Ya, nanti ketua kelas bantu Bapak membagikan LK-nya ke teman-temannya biar nanti bisa tahu apa saja yang perlu disiapkan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita langsung berkarya dan dipresentasikan. Tetap itu nanti ada presentasi. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima itu setelah mengetahui tema dan pola yang diinginkan, kemudian tempellah potong-potongan benda yang telah disiapkan tadi. Artinya di sini sudah tahap menempel. Artinya pertemuan selanjutnya kita baru ke tahap ini. Karena sketsa sudah, pola sudah, tema sudah, baru nanti dan alat bahan juga sudah disiapkan, baru nanti ke penempelan. Nah, di sini menggunakan lem khusus. Lem khusus dimaksudkan apa temanya? Lemnya itu dodolnya kan itu. Karena apa bahannya? Bahannya kertas ya, dodolnya ya lem kertas. Bahannya kayu ya, dodolnya lem kayu. Terus kemudian berikan sentuhan akhir dengan merapikan bagian-bagian tepi agar terlihat lebih indah. Nah, di sini sudah masuk ke finishing. Maksudnya di sini misalnya ada outline-nya, ada garis pinggirnya kalian membentuk bunga gitu, misalnya kelopak bunga. Di pinggir kelopak bunga itu kalian harus ada outline-nya. Outline-nya dengan apa? Tetap dengan menempel kertas. Tidak boleh pakai spidol kalian buat outline-nya, tidak boleh. Nah, kalau nanti di background-nya baru boleh nanti kalian membuat dikreasikan nanti di sana. Ya, background-nya.
Itu untuk langkah-langkahnya. Nah, di sini Pak bisa tampilkan beberapa contoh karya seni mozaik. Ya. Yang ini ada karakter, tahu karakter apa ini? Minion. Ya, ini karakter minion. Alat dan bahannya mungkin ada yang tahu yang dipakai di sini bahannya? Keramik. Bisa juga keramik di sini. Kertas juga bisa kan ya? Nah, itu. Kemudian lanjut ke yang kedua, ini ada upah ya. Di sini juga bahannya juga kayaknya menggunakan keramik atau batu di sini ini atau kertas ya ada. Tapi terlihat di sini nempel menempel dia ya. Sepertinya ini di dinding, di sebuah dinding dibuatnya. Silakan nanti kalian berkreasi sendiri, menentukan temanya sendiri, kemudian polanya kalian buat sendiri. Nah, ini ada karakter kartun juga Doraemon. Dan sini terlihat potongannya rapi. Kalian tidak harus serapi ini nanti potongannya. Boleh kalian asal-asalan potongnya. Yang penting nanti tempelannya itu yang dirapikan. Boleh saling menumpuk juga. Nggak harus ini ada kelihatan sekat-sekatnya itu nggak harus. Boleh saling menumpuk itu misalnya. Mau kalian buat garis nggak di pinggirnya gitu misalnya. Karena kertas kalian sudah terlalu gede gitu misalnya, kan tidak cocok di pinggir. Boleh ditumpuk dia biar nggak melewati polanya. Tetap sesuaikan dengan pola yang sudah kita buat. Ya. Dan ini, nah kalau ini misalnya, apa ini alat dan bahan yang digunakan? Sampah ya, sampah plastik. Kelihatan di sana ya ada rinso. Di bawahnya ada rinso ya. Ada rinso di sini ya. Ada begitu rinso. Kemudian apa ya? Sampai di ini di apa? Di apa namanya pendukungnya, gambar pendukungnya seperti rumput-rumput juga menggunakan plastik bekas. Nah, seperti inilah nanti yang Pak harapkan. Tapi jangan dulu ke plastik, karena plastik membutuhkan lem yang khusus juga kan, nanti jadi menambah pengeluaran kalian. Kita belajarnya di kertas saja dulu nanti. Medianya kertas bekas yang ada di sekolah, cover buku, misalnya kan berbagai macam warna di sana. Nah, kan itu dipotong, misalnya saya perlu warna kuning, cari warna kuningnya saja, potong-potong dijadikan satu ya, seperti cat. Kuning ya kuning jadi satu, kemudian biru ya biru jadi satu, biar gampang nanti kita berkarya. Udah nih juga ya, ada sama nih ya pakai kertas juga ya, ada kartu, ada apa tuh yang di bawah, semuri juga nih, roll, ini snack kayaknya nih, bungkus snack ya, lecis. Itu sama juga yang di bawah nih juga potato nih. Ya, seperti ini yang nanti diharapkan. Nah, di sini sudah belakangnya sudah menggunakan teknik yang lain, memakai crayon untuk memperbagus tampilan, memperindah tampilan. Itu. Dan ini juga seperti yang kemarin Pak coba tampilkan. Ada gede di sana, kalian sudah menganalisisnya kemarin, sudah benar semua setelah Pak cek juga dan kalian tampilkan juga sudah bagus. Nah, ini menggunakan kertas orang ya, orang kertas digunakan untuk backgroundnya. Tapi ini potongannya sudah besar nih potongannya, tidak kecil-kecil kelihatan. Paharkan nanti kecil-kecil dulu potongannya, biar kalian pelan-pelan di sana, biar imajinasi kalian main gitu. Nah, diharapkan nanti pelan-pelan berkaryanya ya, jangan cepet-cepetan, nanti biar maksimal lah hasil karyanya. Nah, di sini ada video. Sebelum ke video tutorial, kalian bergabung dulu dengan kelompoknya, seperti kelompok yang kemarin sudah dibentuk ya. Kelompok yang baru sudah dibentuk, silakan bergabung dari 3 kelompok. Kemudian nanti di sana, nanti setelah bergabung ke kelompoknya baru nanti kita instruksikan apa-apa yang akan dilakukan. Silakan bergabung terlebih dahulu.
kalian merancang tahapan-tahapan yang akan kalian lakukan. Yang pertama kan tentu sekarang kalian membuat temanya dulu, menentukan temanya dulu. Tema apa yang akan nanti kalian buat dalam sketsa itu. Ya. Kemudian alat dan bahannya nanti apa yang akan digunakan. Itu yang didiskusikan di sana. Setelah itu semua ketemu, baru membuat polanya, sketsanya. Ya. Biar pasti dulu nanti semua di sana, baru nanti membuat sketsanya. Ya, bisa dipahami? Saya kita silakan sambil diskusi, sambil melihat videonya. Ini mungkin nggak kedengeran ya. Coba ke bawah. Silakan disimak video tutorialnya. Gimana ya? Nah, di sini berkarya dengan menggunakan kertas origami. Kertas origami di sini warnanya sudah disediakan, tinggal kita potong-potong saja. Nah, ini prosesnya. Nanti dipotong asal-asalan saja boleh. Ya. Ini nanti sebenarnya nanti pada saat kalian sudah mempunyai polanya, sketsanya sudah jadi. Ya. Dan listrik juga. Dulu sudah menempel menggunakan tusuk gigi ya, agar tangan kita nggak kotor, bisa kalian menggunakan tusuk gigi. Ini apa nih? Pakai ya? Satu ya. Boleh kalian menggunakan apa itu? Kalau nggak kuat silakan aja ke sini. Ke UKS saja dulu aja. Nggak apa-apa. Biar istirahat di sana ya. Jangan nanti ngapa-ngapa. Ke sana aja. Ini sudah menempel, diawali dengan mengoleskan lem terlebih dahulu, lalu nanti ditempel sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah, di sini perlu juga kesabaran ya. Tidak boleh kita terburu-buru dalam berkaryanya. Bersabar di sini. Warna juga kan warna sudah dikelompok-kelompokkan tadi. Di hijau misalnya, di hijau sama hijau semua. Cuma di sini kalian harus mencari warnanya itu yang agak kesusahan sekarang. Artinya kalian berusaha mencari warnanya itu. Kalau ini kan sudah pakai kertas origami. Kertas origami kan sudah ada warnanya, sudah disediakan warna pasti di sana. Nah, ini sudah mulai menempel ke kelompok yang terakhir. Mungkin Pak cepat saja ya. Sampai di sini. Nah, di sini sudah dikasih apa namanya? Background sudah, kemudian nah di sini belum ada istilah finishing ya, apa outline ya. Alangkah baiknya nanti di pinggir-pinggiran kelopak bunga ini nanti diisi di sini.
Diisi di sini apa, misalnya hitam dipakai atau apa, biar rapi dia jadinya. Kalau kayak ini kan belum kelihatan rapi, dan ini pun tangkainya ini pakai satu potongan kertas dia. Kalau mozaik tidak boleh kayak gini. Tangkainya ini menggunakan satu potongan kertas yang panjang. Tidak boleh, harus keping-kepingan. Tetap juga harus dipotong-potong gitu. Walaupun satu warna yang gampang sekali dibuatnya, itu misalnya membuat tangkai kan gampang itu misalnya buat kayunya gitu. Tapi tidak boleh kalau mozaik tidak boleh, harus dipotong-potong juga. Kita lanjut ke yang kedua ya. Ini yang kedua. Akan disimak. Bunga ya, tadi bunga juga ya. Cara bunga. Memang bunga mungkin paling ini ya, paling gampang dibuatnya. Itu pola yang sudah dibuat. Nanti kalian hari ini di sini dulu kalian di apa namanya? Di pembuatan pola itu dulu kalian ada geraknya. Ini juga motongnya sudah memakai alat pembolong kertas ya. Mungkin biar rapi nanti hasilnya. Tapi kalian boleh kok gunting, boleh asal-asalan juga bentuknya boleh. Nah ini juga udah dikelompok-kelompokkan. Inilah nanti kalian berkarya bekerjanya, menyiapkan alat dan bahannya. Hijau sama hijau, merah sama merah. Nggak boleh nanti digabung. Takutnya nanti kalau digabung kalian kesusahan. Pas mau warna hijau ternyata di bawah dia di bawah kuning. Kalian diburu lagi, pilih lagi. Ya oleh dengan moles, ini pakai tusuk gigi, moles di polanya, lalu tusuk giginya disilen, ditempel-tempel. Prosesnya. Makin kecil, makin lama karyanya, berkaryanya, gitu ya. Tapi nggak boleh juga terlalu besar potong-potongannya. Nggak kelihatan nanti ada kepingan-kepingan kertas. Sudah selesai satu. Yang tadi berkarya dari dalam, dari yang bulatan yang di dalam dulu, di dalam bunganya itu sarinya, baru ke pinggir. Kalau ini dari pinggir ke tengah. Silakan nanti sesuai dengan kemampuan kalian, enaknya di mana, silakan di pertemuan selanjutnya. Nah, dibaca-baca LKPD yang sudah dibagikan itu nanti menjadi acuan dalam kalian berkarya. Baca-baca yang disediakan juga di sana, sediakan juga biar berkaryanya nanti lancar, tidak ada kendala. Itu tahun. Bantu. Ya, lanjutkan saja. Silakan, sudah ada yang mau gini ketemu temanya apa yang nanti digunakan? Sudah ya. Jadi sudah lihat diskusinya bagus. Nah, di sini sudah selesai menempelnya, kemudian dilanjutkan menghias background gambarnya, background objek gambarnya dengan
memadukan rayon. Boleh nanti kalian itu berkreasi ya. Bahkan kalian tidak hanya bisa berkarya di kertas gambar saja. Boleh nanti menggunakan kardus misalnya, kardus buat bekas misalnya, silakan berkarya di sana. Bisa malah lebih bagus nanti hasilnya apa namanya, harapan pasti seperti itu, semua barang-barang bekas yang digunakan. Nah, selesai, tinggal nanti kalau finishing, di finishing ya dengan kertas hitam. Ya, itu untuk nah di sini untuk penugasannya LKPD-nya ya. Yang sudah dibagikan tadi LKPD-nya sama ketua kelas. Di sini untuk tugas kalian yang sekarang ada di sini. Ini. Buatlah rancangan sketsa yang nantinya akan dijadikan objek mozaik. Kalian kan sudah menentukan temanya, alat bahannya sudah Pak yang menentukan tadi kan? Sudah menentukan temanya? Sudah. Di kelompok 1 apa namanya? Buah-buahan, sudah sepakat seperti itu. Ingat itu ya, itu ya. Dan nanti kalian tugas kalian hari ini atau kegiatan kalian hari ini di sini yang pertama ini. Silakan dibaca-baca LKPD-nya di sini dibuat rancangan sketsa yang nantinya akan dijadikan objek mozaik. Ya, itu yang nanti hari ini kalian selesaikan. Tema kan kalian sudah tentukan ya. Yang di kelompok 1 apa temanya? Buah-buahan. Sudah. Kelompok 1 sudah buah-buahan sepakat. Nanti tinggal sketsanya saja nanti yang berbeda ya. Tetap temanya buah-buahan tapi berbeda tiap individu nanti polanya. Yang kelompok 2 apa tadi? Yang disepakati? Bunga ya, bunga. Sama juga kalau memang sudah sepakat seperti itu, bunga polanya nanti dibedakan per individu, tapi tetap temanya bunga. Itu ya. Kalau kelompok 3 hewan ya. Ya, boleh. Hewan kalau sepakat di hewan. Silakan itu nanti dibuat sama juga ininya tiap individu itu berbeda nanti polanya, sketsanya. Ya. Sama hewan tapi beda jenis. Nah, untuk di rumah nanti bisa kalian persiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan untuk berkarya mozaik sesuai dengan yang tertera di LKPD itu. Itu kalian lengkapi di rumah, baca-baca LKPD-nya, apa saja yang perlu disediakan, gimana caranya menyediakan itu silakan selesaikan di rumah masing-masing. Ya. Kemudian carilah bahan untuk membuat mozaik dari kertas. Nah, sini Bapak batasi. Ada kertas, foto, cover buku bekas atau ketiganya itu boleh. Misalnya cover buku ada warna kuning, ambil kuningnya, ambil biru, ambil merahnya. Kemudian kertas-kertas bekas lainnya itu misalnya koran itu misalnya ada warna-warna yang kita inginkan di sana, silakan itu ambil potong-potong. Ada juga foto, misalnya foto-foto yang sudah tidak dipakai, yang latar belakangnya bagus, itu dipotong-potong. Ya. Kemudian yang selanjutnya setelah bahan untuk mozaik siap, silakan lanjut ke proses pengelompokan warna. Dikelompokkan di sana warnanya. Merah dijadikan satu plastik, atau satu wadah, itu misalnya. Kuning juga dijadikan satu plastik atau satu wadah untuk mempermudah nanti kalian bekerja di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Kemudian yang terakhir proses berkarya serta presentasi yang akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Itu di minggu depan. Setelah kalian siap alat dan bahannya, polanya sekarang sudah selesai. Minggu depan kita mulai proses penempelan kertasnya itu. Di bawah itu alat dan bahannya lem, kertas yang sudah dipotong-potong, silakan bawa. Bila perlu bawa dulu guntingnya, siapa tahu nanti kekurangan bahan kita bisa cari di lingkungan sekitar. Itu ya, bisa dipahami? Saya. Nah, itu untuk hari ini. Silakan dikerjakan dulu sketsanya. Dikerjakan dulu sketsanya ya. Sudah ada yang selesai? Kelompok 1 ada yang selesai? Sudah ya. Ini sudah selesai. Buah-buahan, buat hafal ya. Ya bagus, nanti yang lain kalau misalnya hari ini tidak selesai nanti silakan diselesaikan di
rumah saja. Kelompok 2 udah ya, ada yang selesai ya? Udah ya, oh ini rumah apa nih? Rumah apa nih? Rumah Melati, rumah Kamboja. Ya, silakan yang lain diselesaikan juga ya. Tiga. Mata. Ya, silakan nanti bisa juga cari referensi di Google, bisa nanti ya. Wapi. Silakan yang lain udah banyak yang selesai. Kelompok 3 udah banyak yang selesai. Apa gambarnya? Silakan yang lain nyusul nanti untuk menyelesaikan di rumah ya. Karena waktu sudah tidak lagi mendukung, sudah habis. Jadi biar tidak terlalu banyak mengambil jam dari kelompok selanjutnya. Untuk diskusi hari ini, Bapak anggap sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dirapikan lagi mejanya seperti semula. Silakan. Karena waktu sudah habis ya. Pertemuan hari ini kita akan sudahi sampai di sini. Nah, sebelum itu tetap juga Bapak akan merefleksi pertemuan hari ini, disimpulkan apa saja yang dipelajari tadi dari materi yang Pak berikan tadi ya. Yang pertama tadi ada apa? Pengertian dari mozaik. Apa tadi mozaik? Ya, ini menempel kepingan. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Media yang digunakan dalam berkarya seni mozaik. Ada apa saja tadi ya yang diingat? Kaca, kertas, keramik, lagi batu ya. Lagi ada? Dan masih banyak lagi ya yang lainnya. Ada daun, ada kulit dan lain sebagainya. Nah, itu untuk rangkuman hari ini refleksinya. Terima kasih banyak, diskusi sudah berjalan dengan baik. Kemudian materi juga bisa dipahami. Mudah-mudahan nanti minggu depan prakteknya bisa lancar ya. Untuk itu kita tepuk tangan dulu untuk kelancaran hari ini. Seperti yang Pak katakan tadi, kita sudah mulai berkarya seni mozaik. Baiklah, Bapak sudahi pertemuan hari ini sampai di sini. Karena tadi diawali dengan salam dan doa, hari ini karena sudah selesai juga diakhiri dengan salam dan doa. Untuk ketua kelas silakan pimpin teman-temannya. Terima kasih. Selamat siang.